Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di Mushola Al-Ikhlas. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan untuk bekal akhirat kita. Salawat dan serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita melanjutkan apa yang sudah dikaji dari Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi dalam agama Islam. Dan 3 perkara inilah yang akan ditanyakan kepada kita di alam kubur, yaitu tentang Rabb. Kita akan ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang agama kita, dan kita akan ditanya tentang Nabi yang diutus kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hari ini masih membahas tentang pondasi yang kedua, yaitu tentang mengenal agama Islam, yang mana sudah kita kaji. Dalam agama Islam itu ada 3 tingkatan, dan setiap kita berbeda-beda pada tingkatan tersebut. Tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan Islam, yang mana seseorang dia hanya menjaga keislamannya saja, menjaga agamanya saja, agar tidak keluar dari agama Islam. Maka ini tingkatan yang paling rendah. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melalaikan banyak kewajiban, namun dia masih Islam. Dia masih beriman dan menjaga agamanya, tidak mengerjakan pembatal-pembatal Islam. Maka ini tingkatan yang paling rendah dalam agama kita, yaitu tingkatan Islam. Tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi, yaitu tingkatan iman, di mana seseorang dia menunaikan kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan, dan apabila dia terjatuh kepada kemaksiatan, kepada kesalahan, dia segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam. Dia menunaikan kewajiban, meninggalkan kemaksiatan. Ketika jatuh kepada kemaksiatan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang tertinggi yang hari ini kita akan pelajari adalah tingkatan ihsan, di mana seseorang dia bukan hanya mengerjakan kewajiban, namun dia tambah dengan hal-hal yang sunnah. Dan dia juga tidak hanya meninggalkan kemaksiatan, namun juga dia tinggalkan hal-hal yang makruh.
yang dibenci, yang tidak layak, walaupun sebenarnya tidak ada dosa dalam mengerjakan perkara tersebut. Namun kalau orang bisa melakukan ini, memperbanyak hal-hal yang disunahkan, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, maka dia disebut sudah mencapai tingkatan ihsan. Bahkan lebih tinggi lagi kalau dia rela meninggalkan hal-hal yang mubah, yang sebenarnya boleh dia tinggalkan karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lalai apabila dia banyak melakukan hal-hal yang mubah, dia menganggap itu akan melalaikan, akan menjadikan dia sedikit dalam beramal soleh. Maka ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Maka kita akan bacakan al-martabatus salisah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-martabatus salisah al-ihsan. Tingkatan yang ketiga dalam agama Islam, tingkatan yang tertinggi adalah tingkatan ihsan. Walahu ruknun wahid. Dia memiliki satu rukun saja. Tingkatan Islam itu memiliki 6 rukun. Tingkatan Islam memiliki 5 rukun. Tingkatan iman memiliki 6 rukun. Dan ihsan walahu ruknun wahid. Dia hanya memiliki satu rukun saja. Apa itu? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan ini tingkatan yang paling tinggi, ya. Ketika seseorang beribadah seakan-akan dia berhadapan dengan Allah. Ketika dia berdoa seakan-akan dia meminta langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita jumpai keadaan-keadaan sebagian kaum muslimin ketika dia berdoa, dia menangis penuh dengan harapan. Tatapannya ke atas dan hatinya khusyuk. Seakan-akan dia berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, dia khusyuk. Kelihatan dari gerak ibadahnya, kelihatan dari bacaan yang dia baca. Orang yang seperti ini dia merasa dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini dia telah mencapai derajat ihsan yang tertinggi. Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah, seakan-akan Allah itu berada di hadapannya. Dia berdoa seakan-akan dia langsung meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tingkatan yang tertinggi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Allah di dunia sampai kalian mati. Jadi manusia tidak akan bisa melihat Allah di dunia. Dan tidak terjadi, ya. Bahkan kepada Nabi pun tidak ada seorang Nabi pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Namun nanti orang-orang mukmin, para penghuni surga, ya, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah termasuk kenikmatan yang paling besar, kenikmatan surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi, ya. Ketika seseorang beribadah seakan-akan dia melihat Allah, seakan-akan dia berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang tertinggi. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ini tingkatan yang di bawahnya. Fa in lam takun tarah, jikalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihatmu.
Jikalau kita ketika beribadah tidak bisa menghadirkan hati kita, tidak bisa lebih khusyuk, ya, beribadah seakan-akan di hadapan Allah, berdoa seakan-akan meminta langsung di hadapan Allah, maka minimal fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jikalau engkau tidak melihatnya, minimal kau sadari bahwasanya Allah melihatmu. Ya. Ketika kita beribadah, betul-betul rasakan Allah melihat saya. Saya tidak boleh main-main dalam salat. Saya harus khusyuk. Sebagaimana terjadi di dunia. Ketika kita di hadapan orang-orang yang mulia, ya, di hadapan kepala negara, presiden, di hadapan gubernur, di hadapan guru kita, di hadapan orang tua kita, kita menjaga adab kita, ya. Kita bahkan, ya, kalau itu orang yang betul-betul kita agungkan, ya, disegani, bahkan kita menjaga gerak-gerik kita, mulut kita jaga, pandangan kita jaga, tangan dan kaki kita berpikir. Kalau kita mau menggerakkannya kemana, kita berpikir. Karena kita di hadapan orang yang mulia. Maka rasakan juga hal-hal yang seperti itu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya ketika beribadah. Ketika di luar ibadah juga kita rasakan, ya, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita merasakan, menyadari, ya, sebenarnya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatan yang kedua ini dinamakan tingkatan muraqabah, ya. Tingkatan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Tingkatan musyahadah, ya, yaitu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan beribadah, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalilu minas sunnah, ya. Jadi itu tadi ihsan, ya. Dan dalilnya dari sunnah, ya. Hadis Jibril al-masyhur, hadis Jibril yang terkenal, an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id qala 'alaina rajulun shadidu bayadi siyab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Syadidu bayadi siyab. Bajunya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ar. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas safar, perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Ini sesuatu yang aneh, ya. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang yang muncul seketika ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas perjalanan jauh. Namun yang anehnya, di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Ini sesuatu yang aneh di zaman dulu, ya. Karena kalau tidak ada yang kenal berarti orang jauh, ya. Di antara para sahabat tidak ada yang mengenalnya, berarti orang jauh. Tapi kalau orang jauh seharusnya dia datang dengan keadaan lusuh. Bajunya sudah tidak bersih, rambutnya penuh debu. Ini keadaan zaman dulu. Kalau zaman sekarang tidak aneh lagi, ya. Orang datang dari jauh hampir tidak ada bedanya dengan orang yang datang dari tempat yang dekat. Karena zaman sekarang apa? Pakai mobil, pakai pesawat.
Zaman dulu pakai onta, harus melewati padang pasir, debu, ya, dan lain-lain. Tapi orang ini, dia bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, seakan-akan orang dekat. Tidak ada kelihatan bekas perjalanan jauh. Tapi kata Umar, kami tidak ada yang mengenalnya. Maka ini perkara yang aneh. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ini keanehan yang kedua. Dia datang langsung menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kau menunaikan salat, engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu. Maka orang ini mengatakan qala shadaqta. Dia mengatakan apa? Engkau benar. Nah, ini keanehan yang ketiga. Keanehan yang ketiga adalah dia bertanya, dia yang mengatakan engkau benar. Seakan-akan dia menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bertanya, tapi seakan-akan apa? Menguji, ya, menguji Nabi. Karena dia membenarkan. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, kami merasa heran, dia yang bertanya kok dia yang membenarkan. Seharusnya kalau bertanya itu, oh, ya, begitu, ya, baru tahu. Ya. Kalau ini apa? Dia engkau benar. Ya. Berarti dia sebelumnya sudah tahu jawabannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang keimanan. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Qala shadaqta. Nah, ini keanehan lagi. Dia mengatakan engkau benar. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Dia bertanya lagi, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jikalau kau tidak melihatnya maka rasakanlah, sadarilah sesungguhnya dia melihat engkau. Ya, sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka dia bertanya lagi, beritahu aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Nabi menjawab, yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini Nabi SAW mengakui bahwasanya beliau tidak tahu kapan hari kiamat tiba. Jadi Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Yang bertanya tidak tahu, yang ditanya juga tidak tahu. Karena termasuk kekhususan
ya, ilmu yang Allah Ta'ala simpan, ya, yang tidak Allah Ta'ala kabarkan kepada makhluk, kepada manusia, kepada makhluk secara umum, ya, manusia dan jin dan seluruhnya, adalah tentang terjadinya hari kiamat. Itu tidak ada yang mengetahuinya. Dan ini harus kita yakini, harus kita tanamkan kepada kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang tahu, bahkan seorang nabi pun tidak tahu. Nabi yang paling mulia pun tidak tahu terjadinya hari kiamat itu kapan. Ini akan menjadi pondasi kita dan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau ada nanti yang meramal tentang hari kiamat, langsung jangan dipercaya. Tidak boleh mempercayai ramalan-ramalan tentang hari kiamat, karena semuanya itu pasti tidak benar. Hanya dugaan saja. Hanya ramalan saja. Dan tidak boleh meramal sesuatu yang itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai memastikan hari kiamat akan terjadi tanggal sekian, dan biasanya dari dulu, ya, dari kecil kita dulu, biasanya ramalan hari kiamat pasti angkanya tuh angka yang sama. Ya. Dulu di kampung, ya, ketakutan, ya, diramalkan hari kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999, ya. Mungkin yang dulu, ya, dulu kita waktu kecil, ya, diramalkan seperti itu, ya. Maka ibu-ibu ketakutan, ya, akan terjadi hari kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Ternyata lewat. Ada lagi ramalan baru. Akan terjadi hari kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Bahkan ada filmnya, ya kan? Ternyata sudah lewat juga. Jadi semuanya tidak benar. Bahkan ada filmnya, kan? Sekalipun dia mengatasnamakan agama, sekalipun yang meramalkan adalah seorang ustadz, jangan dipercaya. Karena Nabi pun tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, memang ada seorang ustadz yang dia tidak langsung mengatakan hari kiamat itu akan terjadi tahun sekian, tapi dia berusaha untuk mengarah ke sana. Dia katakan sekarang negara-negara menentukan, ya, kemajuan-kemajuannya di tahun 2030, ya. Dan itu akan ada perubahan besar dalam dunia, ya. Akan ada ini dan itu, akan muncul ini. Dia kait-kaitkan dengan munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal dan lain-lain, ya, di tahun tersebut, ya. Jangan percaya. Jangan pernah percaya dengan ramalan-ramalan tentang hari kiamat, walaupun dia seorang ustadz, ya. Karena Nabi sekalipun tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha, ya. Lalu yang datang tadi, laki-laki tadi, bertanya lagi, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, maka Nabi menyebutkan, ya, tanda-tandanya, dan ini sesuai dengan wahyu yang Allah Ta'ala kabarkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Termasuk tanda hari kiamat adalah seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang tadinya tidak punya sendal, tidak punya pakaian, mengembala kambing, tiba-tiba dia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya. Maksud para ulama di sini apa?
akan banyak orang menjadi kaya mendadak. Allah Ta'ala bukakan kekayaan di dunia. Yang tadinya miskin tiba-tiba menjadi kaya. Tiba-tiba orang miskin menjadi kaya. Dengan begitu cepatnya. Qala famadha falabithna maliya. Maka hari itu pun berlalu. Kejadian itu berlalu. Artinya cerita ada orang datang tadi kepada Nabi dan menanyakan tiga hal tadi. Tentang Islam, tentang iman. Menanyakan 4 ya. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Falabithna maliya. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka kami pun berdiam beberapa waktu. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, ya Umar, atadruna man sa'il. Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qulna, maka kami katakan, kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala hada Jibrilu atakum yu'allimukum di amra dinikum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian perkara agama kalian. Jadi yang datang itu ternyata apa? Jibril. Orang yang tadi kelihatan aneh ketika dia datang dengan baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, tidak ada bekas safar sekalipun, sedikit pun. Dan dia datang langsung bertanya, langsung duduk di hadapan Nabi, bertanya dan membenarkan, ternyata dia adalah Jibril alaihi salam. Maka ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang Islam sudah kita kaji, iman sudah kita kaji, ihsan sudah juga pertemuan sebelumnya dengan Ustadz sebelumnya keterangan tentang ihsan dan tentang hari kiamat yang sudah kita katakan tadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu ilmus sa'ah la ya'lamuha illahu. Dan hanya di sisi Allah perkara hari kiamat. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita mempercayai adanya ramalan-ramalan dari siapapun tentang hari kiamat. Dan bisa kita ambil juga dari hadis ini bahwasanya malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Namun tidak selama-lamanya. Dia menjelma menjadi manusia hanya beberapa waktu saja. Tidak selama-lamanya menjadi manusia. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil bahwasanya malaikat itu bisa datang dengan bentuk manusia. Namun itu hanya sebentar saja. Tidak selama-lamanya. Karena itu bukan wujudnya yang asli. Wujudnya yang asli adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril itu besar, punya sayap yang kalau dia bukakan sayapnya maka akan menutupi seluruh ufuk semesta alam. Menutupi dunia, sayapnya. Dan kalau tidak salah ada 500 sayap. Itu bentuk asli malaikat Jibril. Nah, dia bisa menjelma menjadi manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala, namun tidak selama-lamanya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan ada manusia tapi dia malaikat, dianggap malaikat, ini tidak benar. Ada manusia yang dia dari kecil dilahirkan sudah tahu ibunya mana, ayahnya mana, tapi dianggap ini manusia tapi jelmaan dari malaikat atau jelmaan dari dewa. Ini lebih sesat lagi. Jelas-jelas dia apa? Manusia semenjak kecil dilahirkan dari seorang ibu, mempunyai bapak, dikatakan dia
jelmaan dari malaikat misalnya, jelmaan dari dewa misalnya. Hal-hal yang aneh seperti ini ternyata banyak di India. Karena memang tidak aneh ya. Sebenarnya tidak aneh kalau itu dari India ya. Karena mereka sangat jauh ya dari agama yang benar dan akal yang sehat. Dari hal-hal yang agama ya, yang berkaitan dengan agama ya. Mereka menuhankan sapi, menuhankan manusia ya. Ada beberapa anak-anak yang terlahir cacat, mereka anggap itu jelmaan dari dewa, disembah oleh mereka. Ada anak yang cacat yang ada daging tumbuh di hidungnya, memanjang sedikit, dikatakan itu jelmaan dari dewa yang berbentuk gajah. Apalah yang mereka sebut ya. Ada lagi anak yang tumbuh di belakangnya ekor ya. Dia katakan itu juga jelmaan dari dewa. Dan tidak aneh memang kalau itu dari India ya, karena memang di sana sangat jauh dari agama. Bahkan mereka ada menggabungkan agama Islam dengan agama Hindu, namanya agama Sikh ya. Ada di India itu agama Sikh namanya. Itu gabungan antara Islam dan Hindu ya. Islam dan Hindu. Mereka sama berbaju dengan kita, pakai peci, pakai koko. Salatnya kadang sama juga dengan kita, ada sujud, ada rukunya, tapi di depannya ada patung dewa ya. Jadi mereka menggabungkan antara dua agama, namanya agama Sikh ya. Jadi jangan heran kalau kita melihat misalnya ada lewat di HP kita, atau dulu kita pernah melihat misalnya film-film India pakai peci, pakai koko, tapi ternyata menyembah patung. Itu agama Sikh ya. Agama Sikh dalam di negara India. Jadi itu yang bisa kita ambil ya, bahwasanya tidak ada manusia ini yang manusia sebagai malaikat itu tidak ada. Jelmaan malaikat itu tidak ada selama-lamanya. Pernah terjadi Jibril menjelma menjadi manusia, tapi sebentar saja. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semau-mau malaikat, enggak ya. Bukan malaikat tiba-tiba ingin menjadi manusia bisa, enggak ya. Jadi ini juga harus kita pahami bedanya antara karomah dan sihir. Karomah itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karomah tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa tidak akan bisa membelah lautan ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya kalau Allah Ta'ala tidak izinkan mukjizat itu terjadi. Nabi Isa tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya karomah itu terjadinya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semau-mau Nabi Musa. Artinya kalau setelah itu terjadi, Nabi Musa mau pukul lagi laut dengan tongkatnya, apakah bisa? Kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, tidak bisa. Bukan semau-mau Nabi Musa. Nanti kalau Nabi Musa mau jalan-jalan ke laut, pukul laut, wah, jadi terpisah airnya, main-main saja, tidak bisa ya. Jadi di sini juga bisa kita ambil ya. Kadang orang ada yang jualan tasbih, katanya kayunya ini dari tongkat Nabi Musa, atau kayunya ini dari kapal Nabi Nuh. Itu semua bohong. Itu semua tidak benar. Kalaupun benar, tidak akan terjadi ya. Kamu lemparkan tasbih itu ke lautan, dia akan tenggelam. Tidak akan terjadi apa? Belah lautan. Karena Nabi Musa pun menggunakan tongkat yang sama. Kalau Allah Ta'ala
tidak izinkan terbelah, maka tidak terbelah. Ini bedanya mukjizat dengan sihir. Kalau sihir, dia memang istidraj, ya. Dia istidraj dari lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para penyihir ini ingin menyihir, maka memang Allah taala lanjurkan itu terjadi, ya. Terjadi dengan sihir, ya. Jadi sihir itu ketika para penyihirnya ingin menyihir, memang Allah taala lanjurkan akan terjadi sihir. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya mukjizat tadi apa? Dia tidak akan terjadi dengan berulang-ulang tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sihir, dia terjadi berulang-ulang sesuai dengan kehendak para penyihir, dan itu pun terjadi karena istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beda di antara perbedaan mukjizat dan sihir. Jadi kalaupun ada peninggalan nabi-nabi terdahulu, dan itu sebenarnya kata para ulama tidak ada lagi. Bahkan peninggalan Rasulullah SAW pun tidak ada lagi. Itu yang difatwakan oleh ulama-ulama sekarang, ya, ulama-ulama ahlu sunnah, ya, guru-guru kita yang ada di Saudi Arabia, ya. Kata mereka hampir bisa dipastikan, ya, bahwasanya peninggalan Nabi SAW itu sudah tidak ada lagi. Adapun yang ada sekarang itu diragukan. Nah, ada rambut Nabi, ada pedang Nabi, ada janggut Nabi, ada sendal Nabi. Itu semuanya apa? Diragukan. Karena pertama tidak ada sanadnya, tidak ada kejelasan dalam sanadnya. Kedua, kata para ulama, para sahabat dulu mereka rebutan untuk mengambil bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang boleh tabarruk dari bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh. Boleh kita mengambil keberkahan dari jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini khusus pada Nabi saja, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Jadi boleh mengambil berkah dari jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambutnya, janggutnya, dan lain-lainnya, itu boleh. Tapi ini khusus kepada Nabi saja, tidak kepada yang lain. Tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Kenapa tidak boleh dikiaskan? Karena setelah Nabi meninggal, tidak ada yang mengambil berkah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Para sahabat Nabi SAW tidak ada yang menyimpan rambut Abu Bakar, janggut Umar. Padahal mereka kan melaksanakan haji, melaksanakan umrah, pastilah tahallul, pastilah potong rambut. Dan mereka bergaul dengan para sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada para sahabat yang lain memperlakukan 4 sahabat yang mulia ini seperti mereka memperlakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengambil keberkahan dari jasadnya Nabi itu khusus kepada Nabi saja, tidak bisa dikiaskan kepada yang lain, bahkan tidak bisa dikiaskan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, apalagi pada ustadz. Kepada 4 sahabat mulia saja tidak dilakukan, apalagi kepada ustadz-ustadz yang jauh, ya, di bawah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kata para ulama semuanya diragukan. Karena para sahabat dulu mereka rebutan untuk mengambil bekas jasad Nabi, dan mereka ingin dikubur bersama bekas jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ingin dikubur bersama bekas jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah habis. Semua peninggalan Nabi itu, semua dari jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan itu semua sudah habis dibawa oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sisa yang ada sekarang itu diragukan.
Jadi yang bisa kita ambil dari apa yang kita pelajari ini, artinya tidak boleh kita ngambil berkah dari bekasnya selain bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta ludahi misalnya, ada minta ludahi ulun, minta apalah ya, itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita lanjutkan ya, pondasi yang ketiga ya. Pondasi yang ketiga. Al-aslu tsalis, pondasi yang ketiga adalah ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kewajiban bagi seorang Muslim, harus kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa beragama kalau kita tidak kenal dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan akan celaka orang yang tidak kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya. Karena ini pertanyaan terakhir. Ya. Siapa Nabi yang diutus